Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh bahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dari kita dilahirkan sampai hingga saat ini berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah terhenti-hentinya Allah sampaikan dan Allah curahkan kepada kita. Oleh karena itu, Allah telah mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut, agar Allah limpahkan nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat yang kami bacakan tadi, Allah telah memanggil kita menggunakan fi'lun amar untuk memerintahkan kepada kita semua agar wasari'u, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Artinya Allah telah menyediakan tempat yang sangat luas yang tidak akan pernah terasa sempit, yang tidak akan pernah kekurangan kenikmatan, yaitu surga yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menuju ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa peristiwa yang pernah dicontohkan, bahkan diajarkan oleh Allah melalui para rasulnya, di mana ketika salah satu rasul yang pernah melakukan kesalahan untuk dirinya sendiri, selain beristighfar, kita dianjurkan untuk mengamalkan doa-doa atau kalam yang pernah disampaikan oleh atau yang pernah dibacakan oleh Nabi Adam alaihissalam, yang mana doanya berbunyi, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi selain kita menggunakan kalimat astaghfirullahalazim, maka doa ini sangatlah pantas bagi diri kita. Apabila kita melakukan secara sendiri, melakukan kesalahan itu untuk diri kita sendiri, atau melakukan kesalahan itu untuk anggota badan kita sendiri, maka gunakanlah kalimat Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian bagaimana jika kita merupakan seorang pimpinan, seorang ayah, seorang kepala keluarga di dalam sebuah keluarga, atau sebuah pimpinan di sebuah perusahaan, atau pimpinan di masyarakat. Kemudian kita melakukan sebuah kesalahan karena keteledoran kita di dalam memimpin, atau kesalahan kita di dalam mengorganisasikan sebuah tata laksana sebuah organisasi, maka hal ini pernah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Nabi Yunus alaihissalam, di mana Nabi Yunus pada saat itu karena merasa kesal, merasa sudah melakukan dakwah demi dakwah, namun umatnya tidak mau mendengarkan ajakan dan anjuran yang disampaikan oleh Nabi Yunus, hingga akhirnya pada saat itu Yunus pun meninggalkan umatnya. Namun Allah mengingatkan kepada Yunus, Allah memperingati kepada Yunus dengan 3
kegelapan sekaligus di dalam hati Yunus. Yang pertama, Yunus menghadapi masa di mana dia menghadapi kegelapan karena ketidaksabarannya, kegelapan karena dia meninggalkan umatnya. Yang kedua, Nabi Yunus berada di kegelapan dasar lautan. Yang ketiga, Nabi Yunus berada di dalam kegelapan perut ikan hiu atau ikan paus. Namun, tindakan atau introspeksi diri yang dilakukan oleh Nabi Yunus membuat Yunus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibacakan oleh Nabi Yunus? Doanya adalah doa mustajab yang senantiasa harus kita sering lantunkan atau sering kita panjatkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka pada saat Adam salah untuk dirinya sendiri, yang dibacakan adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi selaku Yunus adalah seorang rasul, meninggalkan umatnya, meninggalkan pasukannya karena ketidaksabarannya, maka Allah ingatkan Yunus dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersegera kembali kepada ampunan Allah, agar kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah surga yang telah diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Selain itu, istighfar Rabbana zalamna la ilaha illa anta itu merupakan langkah kita bagi orang-orang yang bertakwa, tidak atau bukan hanya dijanjikan surganya saja, namun Allah akan mendatangkan keberkahan-keberkahan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di dunia pun diberikan keberkahan. Contoh, bagaimana Allah telah menjanjikan lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatuh minas sama'i wal ar, bahwa Allah akan membukakan semua pintu keberkahan baik di langit maupun di bumi hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata di mana seorang laki-laki pemuda yang tidak memiliki kekayaan, wajahnya tidaklah rupawan, tapi Allah berikan anugerah, Allah berikan keberkahan kepadanya, dan doanya tidak pernah tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul memerintahkan dua sahabatnya, jika bertemu dengan pemuda tersebut, mintalah doa. Kenapa? Karena tidak ada hijab di antara doa pemuda tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa pemuda yang diberikan keberkahan ini? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabarannya di dalam menjaga dan memuliakan kedua orang tuanya, dan ketakwaannya, kerinduannya untuk berjumpa dengan Rasulullah, hal inilah yang menjadikan Uwais Al-Qarni menjadi salah satu contoh pemuda yang tidak dikenal di kolong bumi, tapi sangat mulia dan sangat terkenal di kolong langit. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari mumpung kita menjelang menghadapi pintu Ramadan yang sudah semakin dekat ini, sebelum Allah ambil segala kesempatan kepada kita semua, sebelum Allah ambil pintu rahmatnya kepada kita semua, mumpung masih ada kesempatan, mari kita gunakan ajakan Allah agar kita kembali kepada ampunan Allah ini dengan melakukan perbuatan tobat. Selain perbacaan istighfar, maka doa-doa yang pernah diajarkan oleh para rasul kita menjadi amalan-amalan jariah bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.